Shalom, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Ibrani pasal 8 dengan tema Yesuslah Imam Besar Perjanjian Baru yang sesungguhnya. Gelar Yesus yang adalah Tuhan, Guru, Sahabat, dan lainnya sudah sering kita dengar. Tapi Yesus yang adalah Imam Besar mungkin jarang kita dengar ataupun perkatakan. Imam Besar merupakan jabatan utama dalam kebaktian korban Israel. Setahun sekali Imam Besar memasuki tempat Maha Kudus untuk mempersembahkan korban pendamaian untuk dosa seluruh umat. Itu berarti peranan Imam Besar sangat penting sebagai perantara umat dengan Allah. Kata atau istilah baru yang menunjuk perjanjian baru dalam ayat 8 adalah kainos, yang artinya baru dari sudut waktu dan juga kualitasnya. Perjanjian ini berbeda kualitasnya dengan perjanjian lama. Kainos berarti apa yang tidak ada dahulu kini ada, belum pernah dipakai, masih segar, belum pernah didengar, tidak seperti biasanya. Oleh sebab itu perjanjian baru ini berbeda dengan perjanjian lama. Lalu apakah yang baru dari perjanjian ini? Melalui perjanjian baru ini, Tuhan menaruh hukumnya ke dalam akal budi dan hati umatnya. Tuhan bekerja dalam hati manusia melalui Roh Kudus yang memperbaharui hidup orang percaya, sehingga senantiasa melakukan hukum Tuhan dan kehendak Tuhan. Sedangkan dalam perjanjian lama, hukum Taurat diberikan di luar manusia. Hukum itu baik, tetapi hati manusia tidak. Hati manusia selalu ingin memberontak. Melalui perjanjian baru ini juga setiap orang percaya besar kecil akan mengenal Tuhan. Artinya perjanjian ini berlaku secara menyeluruh, bukan hanya satu bangsa. Melalui perjanjian baru ini setiap orang percaya menerima pengampunan dosa. Ini semua sama sekali baru dan tidak ada di dalam perjanjian lama. Dalam surat Ibrani dijelaskan bahwa kita bersyukur memiliki imam besar, yaitu Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Yesus Kristus berbeda dengan imam besar pada umumnya yang membawa persembahan. Dalam ini Yesus Kristus sendirilah yang telah mengorbankan nyawanya untuk keselamatan manusia. Ia mempersembahkan dirinya bagi semua orang sebagai korban yang sempurna karena dosa dengan mencurahkan darahnya dan mati sebagai pengganti orang berdosa. Tidak ada persembahan atau korban yang lebih indah dari pengorbanan Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya, manusia diperdamaikan dengan Allah yang pernah rusak karena dosa. Kita bersyukur bahwa Kristus telah menganugerahkan kita karya Sang Imam Besar, yaitu berupa keselamatan. Jabatan imam yang diduduki oleh Yesus adalah untuk selama-lamanya. Sebagai imam, ia turut merasa dengan orang-orang percaya dalam pencobaan serta menolong dalam keperluan mereka. Oleh sebab itu, kehadiran Tuhan Yesus membawa suatu perjanjian baru antara kita dengan Bapa di surga. Dengan demikian, betapa bahagianya kita yang menerima perjanjian baru ini. Tuhan melalui Roh Kudus hadir dalam hati kita. Kita menerima pengampunan dosa. Kita yang bukan bangsa terpilih, tapi kita menjadi umat pilihan yang mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Kita dapat berhubungan langsung dengan Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Betapa baik dan luar biasanya perjanjian baru ini. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani menutup perikop ini dengan mengatakan bahwa karena ada yang baru itu, maka yang lama itu menjadi tua dan usang, dekat kepada kemusnahannya, dan yang baru itu yang lebih baik. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.